Salam Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur atas kasih Tuhan yang kita rasakan. Terlebih di pagi yang indah ini kita dapat mengikuti ibadah online GIT Jumblung Cangkring. Dan biarlah kasih Tuhan ada bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Dan kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bersyukur kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Kasih-Nya sangat melimpah bagi kita. Dan jangan pernah takut Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami kesesakan, mengalami setiap pergumulan, mari Bapak Ibu ingat, Tuhan sungguh baik bagi kita.
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, betapa melimpahnya Tuhan berkat yang Kau berikan Tuhan. Terlebih di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan, setiap rumah yang ada, setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, Engkau berkati dan Roh Kudus diam di tengah-tengah mereka Bapa. Sehingga jemaat-Mu dapat mengikuti ibadah dengan hikmat, dengan penuh sukacita Tuhan. Dan biarlah Bapa, Kau menjamah setiap jemaat-Mu yang saat ini banyak pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Engkau tak akan membiarkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan hidup di dalam kesesakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Terlebih di kondisi saat ini Tuhan, di mana kami hidup penuh dengan segala kekhawatiran kami Tuhan. Virus COVID-19 ini Tuhan, seringkali membuat kami takut, membuat kami lemah Tuhan. Tetapi pagi yang indah ini kami diingatkan bahwa Allah kami baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu membentengi kami semua. Engkau mampu Tuhan menjaga kami semua. Pagi ini Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Biarlah kasih kuasa Tuhan melimpah dalam setiap hati jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Mari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan saat ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk bersukacita. Karena kita tahu, kita mengerti Allah sumber kekuatan kita. Kita pujikan Allah sumber kekuatanku. Tak
Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan Jemaat GTJ Belung Cangkring di dalam ibadah online Minggu tanggal 7 Juni 2020. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan mari pada kesempatan ibadah saat pagi hari ini, kita akan mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita akan bersama-sama belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh berserah di dalam kuasa nama-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga kami benar-benar dimampukan mengerti, melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hamba-Mu hanya berserah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita saat pagi hari ini. Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikian jauh Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita saat pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan untuk menggumuli firman Tuhan ini, sehingga kita boleh dimengertikan apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan untuk boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada saat pagi hari ini. Beritakanlah Injil. Jadi perikop yang baru saja kita baca adalah sesaat sebelum Tuhan naik ke surga. Dan ada satu perintah yang terkenal dengan istilah amanat agung, bagaimana Tuhan memerintahkan para murid untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dan mengajar mereka, dan supaya mereka tetap taat di dalam firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Mas Gigih bisa maju ke depan, saya bisa minta tolong. Mas Gigih, Pak An bisa minta tolong, belikan sate ya, 10 porsi. Nanti kita makan bersama setelah kita selesai pengambilan video ibadah online ini. Ya, ya. Makasih ya. Ya. Lah ngopo? Emang kata? Hah? Artone, iya, Artone. Monggo tak paringi arto ya. Mangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi hanya sebuah gambaran bagaimana ketika saya memberikan perintah kepada Mas Gigi hanya diam terpaku, tidak bergeming kemana-mana. Kenapa? Karena ketika saya memerintahkan Mas Gigi untuk membeli sate, Mas Gigi tidak saya kasih duit. Saudaraku, ini hanya sebuah gambaran
Ketika Tuhan memerintahkan para murid untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar memerintah. Pergilah, tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Tetapi menarik bagaimana ketika Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kabingahan, Injil, kabar baik ini kepada seluruh bangsa dan menjadikan mereka murid-murid Tuhan, Tuhan memperlengkapi para murid Bapak Ibu. Selama 3 tahun para murid hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk memberitakan Injil, para murid juga diteguhkan hatinya bahwa di dalam pribadi Yesus ada segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Di dalam tangan kuasa Tuhan ada otoritas, ada kewenangan baik di surga maupun di bumi. Apakah cukup sampai di situ? Belum Bapak Ibu. Ketika para murid diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, para murid juga diberikan sebuah jaminan. Bagaimana di ayat yang ke-20, Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Besok akhir zaman. Ini janji Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak hanya memerintah, lu silahkan pergilah. Tidak hanya seperti itu. Tetapi bagaimana Tuhan juga memperlengkapi para murid. Tuhan tidak konyol Bapak Ibu. Ketika mengutus para murid, Tuhan juga harus mempersiapkan mereka, memuridkan mereka dengan sebaik mungkin. Bahkan kuasa Tuhan yang menguasai langit, surga, bumi, itu pun menyertai mereka. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, visi Tuhan adalah menjadikan semua bangsa menjadi apa? Menjadi muridnya. Ini visi besar Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi manusia Bapak Ibu, maka Tuhan pun melakukan sesuatu untuk mewujud nyatakan kasihnya ini. Ketika Tuhan bilang mengasihi manusia, dia tidak hanya diam, tetapi dia meninggalkan segala kemuliaannya, turun ke dunia, mencari manusia yang berdosa. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa welas tanpa asih itu percuma. Jadi ketika ada kasih, harus ada tindakan. Welas, asih. Jadi kalau hanya welas saja, tidak ada asihnya, itu tidak ada gunanya. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini, kita hanya welas mawon. Saake yo kae, saake, sooka saake entok, ndak ada action apapun, itu percuma. Jadi ketika ada welas, harus ada asih. Ini yang Tuhan teladankan. Ketika Tuhan mengatakan mengasihi manusia, Tuhan tidak hanya ngomong-ngomong rasan, tetapi Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia. Dan pada akhirnya, melalui karya agung keselamatan di atas kayu salib, manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Tugas Tuhan sudah selesai Bapak Ibu. Dan tugas itu sekarang menjadi tanggung jawab para murid. Bagaimana Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau gambarkan seperti ini. Di tangan saya ini ada piring, dan di dalam piring ini ada mie dan juga ada telur. Semuanya masih mentah Bapak Ibu. Baik Indomie dan telur ini tidak menjadi apa-apa. Sekali lagi saya katakan, tidak menjadi apa-apa. Kalau saya tidak mau berjalan mengambil air, merebus mie ini, kemudian membuka mie ini, merebusnya, membuka bumbunya,
Kemudian ketika siap untuk ditiriskan, mie itu harus saya tiriskan dan saya masukkan di dalam bumbunya bersama dengan telurnya. Baru ini akan menjadi sajian mie goreng yang sedap. Tetapi ketika saya hanya diam, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mau beranjak dari tempat saya duduk atau berdiri, tidak mau ambil air, tidak mau merebus air. Indomie ini, telur ini tidak menjadi apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah gambaran. Ketika Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada, ketika Tuhan sudah memberikan jaminan kepada para murid, tetapi kalau para murid tidak pergi, tidak beraksi, tidak mau mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, maka menjadi murid itu hanyalah sebatas mimpi. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun ada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, meskipun ada jaminan tentang penyertaan Tuhan, meskipun ada Roh Kudus yang selalu hidup di dalam hidup para murid, akan tetapi kalau para murid tidak mau pergi, apakah semua bangsa akan menjadi murid Tuhan? Tidak akan pernah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan saat pagi hari ini, karena itu pergilah. Mari kita pahami bahwa pergilah ini adalah yang dimaksud Tuhan adalah action. Pergilah ini adalah yang dimaksud Tuhan adalah tindakan nyata. Tidak hanya diam. Tidak hanya plonga-plongo. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan murid itu bukan hal yang mudah. Menjadikan mie goreng menjadi makanan yang mantap saja itu tidak gampang. Apalagi menjadikan murid dan semua bangsa kerinduan Tuhan dijadikan muridnya. Ini bukan pekerjaan mudah. Kalau tidak dimulai dengan action, pergi. Tindakan yang real, tindakan yang nyata. Visi Tuhan tadi itu hanya sebatas mimpi. PR besar bagi para murid adalah menindaklanjuti dengan tindakan yang real, tindakan yang nyata. Mereka sudah punya modal yang hebat. Ada kuasa Tuhan, ada janji penyertaan, ada Roh Kudus. Tapi semua itu modal yang hebat itu akan menjadi sia-sia kalau mereka tidak mau melangkahkan kaki untuk pergi. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi para murid adalah para murid yang taat. Mereka mau pergi dan mulai memberitakan kabar baik atau Injil ini. Kenapa Injil dikatakan kabar baik? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Dia rela mati demi menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ini berita istimewa, ini berita baik yang harus diberitakan. Dan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pada murid waktu itu. Tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, setiap orang percaya yang saat ini menerima anugerah Tuhan, keselamatan. Sekarang PR-nya, actionnya apa sih bagi kita? Tindakan nyata kita itu untuk mewartakan Injil itu bagaimana, itu saja Bapak Ibu. Jadi visi itu tanpa misi adalah sia-sia. Misi apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung visi Allah yang luar biasa tadi? Tindakan real apa, tindakan nyata apa yang perlu gereja lakukan? Yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya untuk memberitakan Injil itu. Mari kita belajar bersama-sama saat pagi hari ini. Jadi ketika Tuhan memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku Bapak Ibu, tindakan real nyata yang harus kita lakukan adalah maka kita harus rela
menjadi murid terlebih dahulu. Murid dengan jemaat berbeda Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mau katakan, murid dengan jemaat Tuhan itu berbeda. Murid Tuhan dengan jemaat Tuhan itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Murid itu dari kata matetes Bapak Ibu. Yaitu memeluk sebuah ajaran, menghidupinya, dan dijadikan asas dalam kehidupannya. Jadi kalau murid-murid Tuhan, berarti dia memeluk ajaran Tuhan, dia menjadikan ajaran Tuhan itu sebagai asas untuk gaya hidupnya. Jadi ada lagu yang seperti ini Bapak Ibu. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ibu bapak pujian ini mau mengatakan bahwa ketika seorang itu menjadi murid Tuhan, hidup dirinya di dalam Tuhan dan hidup Tuhan di dalam dirinya, dia hidup. Tetapi bukan dia sendiri yang hidup, tetapi bagaimana Kristus hidup di dalam dirinya. Jadi bagaimana pikirannya, perasaannya, kehendaknya, kelakuannya itu dipimpin oleh Yesus. Jadi bagaimana Yesus ini benar-benar menjadi sentral di dalam kehidupannya. Ini murid Tuhan. Berbeda dengan jemaat Tuhan. Kalau murid Tuhan, itu pasti jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan belum tentu menjadi murid Tuhan. Karena pada faktanya banyak jemaat Tuhan yang tidak menjadikan ajaran Tuhan sebagai asas, menjadi dasar dalam gaya hidupnya. Yang dimau Tuhan adalah bukan jemaat Tuhan tetapi murid-murid Tuhan. Ini visi Tuhan. Bagaimana seluruh bangsa menjadikan pengajaran Yesus sebagai asas gaya di dalam kehidupannya setiap hari. Bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupannya, memimpin kehidupannya secara penuh. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita menjadi mengerti yang dikehendaki Tuhan tidak hanya sebatas kita menjadi jemaatnya. Tapi bagaimana kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Dan mari kita sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan, benar-benar menjadi murid-murid Tuhan yang menjadikan ajaran-ajaran Tuhan itu sebagai dasar, asas di dalam kita hidup setiap hari. Yang kedua, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridku, apa sih tindakan nyata yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus mau bayar harga. Ibu bapak, kita harus rela untuk berkorban. Para murid waktu itu ketika dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya, harga yang mereka bayar cukup mahal. Mereka meninggalkan pekerjaan lama mereka. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka dulu itu sudah nyaman Bapak Ibu. Tapi semua harus rela dilepas, semua rela ditinggalkan. Dan dia mulai mengikut Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Ibu Bapak, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Mengatakan tidak. Kepada apa? Kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengatakan tidak kepada dosa. Jadi menyangkal diri itu artinya adalah mengatakan tidak. Kamu yang mencuri itu toh? Oh tidak. Itu menyangkal diri, mengatakan tidak. Jadi ketika kita mau menjadi murid Tuhan, untuk menjadikan kita ini sebagai pembawa berita kabar baik ini, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus rela membayar harga. Kita harus rela meninggalkan kehidupan lama kita. Kita harus rela menyangkal diri. Yang dulu seneng dukun, ya mari jangan dukun. Dulu sering marah-marah tidak jelas.
Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan itu? Yang dulu senang berzina, apakah kita sudah meninggalkan itu? Yang dulu sering menduakan Tuhan, apakah kita sudah meninggalkan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan adalah memikul salib. Ada jemaat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu, dia pernah mengatakan kepada saya, Pak, leluh durung garing kok wis mbrebes mili meneh. Artinya Bapak Ibu, ketika masalah belum selesai membuat dia bangkit untuk move on kembali. Tuhan sudah kasih lagi izinkan masalah ada dalam kehidupannya. Itulah salib yang harus kita bayar. Dan banyak orang mengolok-olok dia, ya kuwi hadiah dari wong Kristen yang ngono kuwi rekoso. Itu adalah salib yang harus dipikul oleh anak-anak Tuhan. Tidak mudah menjadi murid Tuhan. Menyangkal diri. Apa yang kita senangi harus kita sangkal, tidak kita senangi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Memikul salib bagaimana kita dipanggil juga untuk menderita Bapak Ibu. Tidak hanya menikmati kasih karunia. Siapa ngomong tadi wong Kristen kepenak? Abot. Baru ketika orang percaya ini mau menyangkal diri, mau memikul salibnya, baru Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Tuhan mau sampaikan Bapak Ibu, tidak mudah menjadi pengikut Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, ikutlah aku, apa maksudnya kata-kata ini? Kita diajak untuk selalu fokus sama Tuhan. Bagaimana Tuhan yang berjalan di depan, kita di belakangnya. Kalau kita tidak fokus sama Tuhan, kita akan tersesat. Kalau kita tidak fokus sama perintah Tuhan, kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak fokus sama apa yang dimau Tuhan, kita nuruti kehendak kita sendiri, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan harus mau bayar harga. Kita harus rela berkorban. Dan kita harus benar-benar mau percaya secara utuh kepada Tuhan. Jangan seperti para murid, mereka nampaknya ragu-ragu kepada Tuhan. Kita harus percaya secara utuh kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, tidak akan ada ketaatan Bapak Ibu. Kalau tidak ada ketaatan, tidak akan ada perubahan hidup. Kalau tidak ada perubahan hidup, kita tidak akan pernah mampu menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik. Pak Agung bisa maju ke depan. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Agung sudah berapa lama mengenal saya? Kalau tidak salah mungkin dari tahun 2009-2010. Ya. Sampai sekarang ya mungkin 10 tahunan ya Pak ya. Pak Agung percaya kepada saya? Percaya Pak. Percaya? Percaya. Sungguh? Pak Agung percaya enggak ketika saya berkata, Pak, saya ini bisa loh mengubah tisu menjadi uang 100.000? Belum. Iya, saya akan buktikan kepada jenengan pagi ini bahwa saya layak dipercaya. Om Abed bisa minta tolong tisunya Om? Ambilkan satu saja buat saya. Tisu Pak. Tisu? Om Abed? Benar? Tisu? Untuk lebih meyakinkan Pak Agung, silakan tolong bakar tisu ini Pak. Bakar Pak. Ya. Saya akan ubah tisu ini menjadi uang 100.000 rupiah. Perhatikan baik-baik. Masih ragu kan? Langsung Pak ini. Uang sungguh. Ada uang, ada nomor serinya. Bisa dicek. Bisa dicek asli Pak. Silakan. Ada uang, ada nomor serinya? Di Raba, di Terawang, asli? Ini uang sungguh. Ini uang sungguhan Bapak Ibu Saudara. Dan ya itu tadi hanya permainan saja. Saya mau sampaikan di dalam permainan ini bahwa manusia itu sangat sulit untuk percaya. Tetapi ketika ada masalah dalam hidup jenengan, apa yang jenengan lakukan?
Ketika masalah-masalah demi masalah ada dalam hidup jenengan, apa yang jenengan lakukan? Lantruk, males ya kan? Padahal kita sudah tahu, bahkan menyanyikannya mungkin ratusan kali, Bapa Engkau sungguh baik. Kadang kita hanya mengenal Tuhan itu hanya luarnya saja. Kita belum mengenal Tuhan secara utuh, sehingga kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Ketika orang sudah tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka orang tidak akan mau taat kepada Tuhan. Dan ketika orang tidak mau taat kepada Tuhan, hidupnya tidak akan berubah. Hanya ketaatan kepada Tuhanlah yang bisa merubah hidup orang percaya. Dan ketika orang itu berubah, Bapak Ibu, dia bisa menjadi teladan. Jadi jangan mengajarkan berenang kalau Anda tidak bisa berenang. Jangan mengajarkan matematika kalau Anda tidak bisa matematika. Jangan mengajarkan kasih Tuhan kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen itu diubahkan hanya casingnya saja. Sudah lama ikut Tuhan tetapi tidak berubah-ubah. Casingnya tidak sudah berubah. Bisa seger saya ikut bungkuk. Jeroani jihajib tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita memang mau menjadi bagian dari kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa, supaya semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Mau bayar harga, rela meninggalkan hidup lama kita, menggantikan dengan hidup yang baru. Kita hidup di dalam Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan taat, dengan setia, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kuasa baik di surga maupun di bumi. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah rugi derek Gusti. Oleh sebab itu ngatek gepeng ilir monggo don derek Gusti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hidup ini hanya sekali. Bagi yang belum menikah, kalau menjadi pasangan itu carilah pasangan yang terbaik. Jodoh asal-asalan. Demikian kita semua, hidup ini hanya sekali Bapak Ibu. Kita harus memilih yang terbaik untuk sebagai paugeran hidup, sebagai pegangan hidup. Yesus adalah pegangan hidup yang terbaik. Kita tidak akan pernah kecewa di dalam Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh bangsa, sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dimulai di mana kita ada dulu. Beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Yesus di mana kamu ada, di keluargamu, di tempat kerjamu, dimanapun. Dengan kita terus mau menjadi murid, terus kita mau membayar harga untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.